Beredar video demo tolak PPKM darurat di Bandung. Sampai sekarang, setelah PSBB berakhir, kita belum diizinkan buka untuk masalah GoRide ini. Makanya kami menuntut di sini kejelasan kapan Pak Wali Kota akan menandatangani surat bahwa itu akan resmi disetujui. Kami hari ini ingin menuntut kalau bisa kami aksi sekarang, GoRide diaktifkan. Sudah di ujung tanduk, Kang, karena sudah terdampak sekali. Terdampak dalam artian kita bukan terdampak dari PPKM saja. Dari PSBB pertama kita sudah terdampak dengan waktu penutupan jalan yang memberatkan kepada kami sebagai pedagang. Kami sangat mendukung program-program pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini, Kang. Cuman rasanya tidak seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Menuntut tanggung jawab Odet selaku Wali Kota Bandung atas nasib masyarakat Kota Bandung. Yang kedua, menuntut ganti rugi kepada Wali Kota atas kerugian masyarakat Kota Bandung akibat kebijakan Pemkot. Yang ketiga, menuntut jaminan pemerintah Kota Bandung atas kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Yang keempat, hapuskan PPKM. Kamu negara yang memerintahkan saya untuk di rumah, tidak boleh keluar rumah, wajib untuk memberikan saya makan, anak-anak saya makan dan minum, kecukupan pakaian dan kebutuhan hidup saya. Itu perintah undang-undang karantina. Maka ketika ada perintah PPKM darurat untuk memerintahkan setiap orang bekerja dari rumah, umpamanya, sedangkan mereka tidak mampu untuk bekerja dari rumah, maka negara memberikan mereka makan. Kafe boleh buka, warung makan boleh buka, orang-orang dagang bakso, soto boleh buka, orang narik becak silakan. Anda bisa bayangkan enggak? Diperbolehkan warung buka, tidak boleh untuk makan di tempat. Kafe buka, tidak boleh orang nongkrong di sana, harus beli bawa pulang. Ngapain saya mau beli? Orang jualan soto, bakso boleh, tapi tidak boleh ada yang makan karena dibawa pulang. Orang-orang lain disuruh di rumah, terus yang mau makan siapa? Ini kan hanya untuk menghindari agar pemerintah tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan mereka itu makan dan minum. Kebutuhan hidup mereka ketika mereka disuruh di rumah, kan tidak boleh begitu. Beredar video demo tolak PPKM darurat di Bandung. Beredar video demo masyarakat yang menolak PPKM darurat di Bandung, Jawa Barat pada 21 Juli 2021. Video yang diunggah di akun Aki Tulalit @y Radianto mengungkapkan masyarakat memenuhi jalan dengan meneriakkan tolak PPKM. Dalam unggahannya, @y Radianto menuliskan banyaknya masyarakat yang memenuhi jalanan justru menyebabkan COVID menyebar. Ia juga mengingatkan akan adanya lonjakan kasus COVID-19 di Bandung. Kebodohan dan virus menyebar lebih cepat di Bandung, angka kasus COVID-19 bakal melambung lagi nih, tulisnya pada 21 Juli 2021. Dikabarkan demo dilakukan oleh gabungan driver ojek online atau ojol dan para pedagang serta mahasiswa dengan berjalan menuju Balai Kota Bandung. Mereka menolak PPKM darurat. Hal ini terlihat dari teriakan yang diagungkan dan spanduk yang dibentangkan. Tolak PPKM yang dilakukan Literasi Pemuda Bandung. Deretan polisi disiapkan berjaga-jaga di wilayah Balai Kota Bandung. Hingga berita ini diturunkan, belum ada komentar resmi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sejak COVID-19 merebak tahun lalu di Indonesia, pemerintah kerap membuat program pencegahan penularan dengan menggunakan berbagai istilah. Dari awalnya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, lalu menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat pada awal Juli 2020 lalu. Kemarin, Senin 20 Juli, pemerintah kembali mengubah istilah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, mulai 26 Juli mendatang istilah PPKM darurat sudah tidak lagi digunakan dan digantikan oleh kategori level 1 hingga 4. Perubahan istilah tersebut juga muncul dalam instruksi Mendagri nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 coronavirus disease 2019 di wilayah
wilayah Jawa dan Bali itu diteken Mendagri Tito Karnavian. Mengutip aturan Mendagri, melindaklanjuti arahan Presiden RI yang menginstruksikan agar melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 virus disease COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro serta mengoptimalkan posko pengamanan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Buat beberapa orang, istilah yang terus berganti-ganti ini cukup melelahkan dan menjengkelkan. Pasalnya, dalam praktiknya pelaksanaan selalu tidak maksimal. Malah angka penularan terus saja bertambah meskipun kasus kesembuhan yang ada juga tidak bisa dibilang sedikit. Ekonom senior Faisal Basri adalah salah satu yang mengkritik keras perubahan istilah ini. Kok tak kapok-kapok obral istilah, terus saja melakukan hal yang serupa berulang-ulang mendambakan hasil yang berbeda, ujarnya dalam akun Twitternya Rabu 21 Juli. Faisal bahkan mengatakan pola penggantian istilah ini sudah mengisyaratkan bahwa ada yang tidak beres dalam pola pikir dan kinerja pemerintah. Kata Einstein, itu wujud ketidakwarasan, katanya lagi. Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa nantinya akan ada pembukaan aktivitas secara bertahap seiring dengan penurunannya penularan kasus COVID-19. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap, kata Presiden Joko Widodo.